Sebelum belajar, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, anak bunda yang di rumah semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Oke, anak bunda yang di rumah udah sholat duha belum? Alhamdulillah udah sholat duha. Udah sarapan? Alhamdulillah. Dan anak bunda yang soleh dan soleha semoga selalu sehat, selalu semangat belajar. Oke, hari ini kita kembali belajar tema 2 kegemaranku, subtema 4 anak soleh gemar membaca, pembelajaran 2. Nah, oke, ayo kita telaah. Di halaman 141 ada wacana yang judulnya pergi ke perpustakaan. Coba dilihat gambarnya itu, ada yang tahu nggak itu siapa? Yep, itu adalah salah satu tokoh. Tokoh apa? Oke, itu Presiden B.J. Habibie, dan dulu Presiden Indonesia yang ketiga, dan juga yang mempunyai perpustakaan di rumahnya. Nah, anak bunda yang soleh dan soleha, di rumahnya ada perpustakaan nggak? Oke, nah kalau ini Bapak ini Eyang B.J. Habibie ini adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, beliau ini punya perpustakaan di rumahnya. Oke, di sini ada bacaan pergi ke perpustakaan. Bunda bacakan ya. Sabtu pekan ini, ayah mengajak ibu, Salman, Sofia, dan Said ke perpustakaan daerah Kota Depok. Keluarga Salman sudah menjadi anggota perpustakaan. Di perpustakaan, mereka boleh membaca buku. Mereka juga boleh meminjam buku. Gedung perpustakaan terletak di bagian depan gedung kantor wali kota. Perpustakaannya terletak di lantai 2. Koleksi bukunya banyak sekali. Nah, siapa saja tadi yang pergi ke perpustakaan? Iya, ada ayah, ibu, Salman, Sofia, dan Said. Di lantai berapa letak perpustakaannya tadi? Iya, lantai 2. Oke, kalau kita ke perpustakaan, bisa apa aja sih? Iya, bisa membaca buku, bisa meminjam buku kalau kita lagi di perpustakaan. Nah, apa sih manfaat buku aktivitas? Iya, untuk membantu kita belajar. Nah, anak bunda yang soleh dan soleha, udah pernah belum pergi ke perpustakaan? Pernah? Alhamdulillah. Sama siapa pergi ke perpustakaan ya? Iya, sama keluarga. Iya. Nah, kalau di sekolah kita di SDIT Mutiara Kolbu itu juga ada perpustakaannya loh. Bukunya juga banyak. Boleh dibaca dan dipinjam juga. Oke, dengan kita banyak membaca, kita akan semakin banyak pengetahuannya. Nah, anak bunda yang di rumah, semoga selalu semangat untuk belajar membaca supaya pengetahuan kita itu bertambah. Buku ada peribahasa tentang buku adalah jendela dunia. Nah, itu maksudnya dengan membaca kita bisa tahu
tentang dunia ini, tentang negara-negara lain. Nah, makanya siapa di sini yang mau semangat membaca? Oke, dengan buku kita bisa menjelajahi dunia. Oke, semangat membaca ya, Nak. Selanjutnya kita akan mengamati pola bergambar. Pola bergambar adalah susunan angka, benda, atau gambar yang memiliki bentuk teratur. Oke, contoh yang pertama ini ada gambar apa ini? Yep, ada ulat, terus ada bunga, ulat lagi, bunga, ulat, bunga. Nah, ini namanya pola bergambar. Ini sudah ada polanya. Polanya apa? Ulat dan bunga. Setelah ulat, dia ada bunganya. Nah, ini ulat, bunga. Ulat, bunga. Ulat, bunga. Selanjutnya apa? Ulat dan bunga. Nah, jadi ini yang di contoh pertama, gambar pertama, pola gambarnya itu adalah ulat, bunga. Paham? Insya Allah paham ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua ada kupu-kupu, 2 bunga, kupu-kupu, 2 bunga. Nah, ini dari gambar yang kedua, polanya adalah kupu-kupu, kemudian 2 bunga. Nah, ini ada kupu-kupu, 2 bunga, kupu-kupu, 2 bunga. Selanjutnya ada yang bisa meneruskan nggak? Selanjutnya apa? Iya, selanjutnya adalah kupu-kupu. Setelah kupu-kupu, 2 bunga. Oke, sampai sini udah paham? Oke, Bunda jelaskan contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini pola bergambarnya adalah 3 daun, 2 bunga, 3 daun. Nah, selanjutnya apa? Iya, 2 bunga. Jadi kita bisa lihat polanya. Yang pertama ada 3 daun, yang kedua ada 2 bunga. Berarti polanya 3 daun, 2 bunga. Jadi bisa dilanjutkan. Paham sampai sini Soleh dan Soleha? Insya Allah paham ya. Oke, kita lihat contoh video berikut. Udin membaca buku cerita tentang kura-kura dan rusa. Di dalam buku tersebut terdapat banyak gambar kura-kura dan rusa. Gambar tersebut membentuk sebuah pola. Kura-kura, rusa, kura-kura, rusa. Nah, kotak berikutnya gambar apa ya? Iya betul, selanjutnya adalah kura-kura. Setelah kura-kura adalah rusa, betul sekali. Nah, jadi di sini ada kura-kura, rusa, kura-kura, rusa, kura-kura, rusa. Nah, berarti pola bilangannya yang ini ya. Nah, jadi pola pada gambar di atas adalah kura-kura, rusa. Oke, alhamdulillah. Nah, kita sudah tahu cara pola bergambar. Nah, sekarang tugas anak bunda yang soleh dan soleha di rumah adalah latihan kegiatan 2
melengkapi pola bergambar halaman 144. Nah, di situ ada pertama polanya 2 bunga matahari, 2 sekop. Selanjutnya apa polanya? Iya, itu skopnya udah ada 1, berarti yang di kotak itu adalah gambar skopnya 1. Jadi polanya 2 bunga, 2 skop, 2 bunga, 2 skop. Oke, yang selanjutnya ada gambar rumput dan ada gambar pemotong rumput. Mesin rumput. Ada rumput, mesin rumput, rumput, mesin rumput, rumput. Nah, setelahnya gambar apa? Iya, gambar mesin. Paham ya, Soleh dan Soleha? Insya Allah paham ya. Yang untuk halaman 144. Nah, kalau yang untuk tugasnya membuat pola warna halaman 146, itu pola warna kita bisa ikutin. Yang pertama kita bisa lihat dari atas memutar ke bawah. Ada hijau, kuning, ungu, merah, hijau, kuning, ungu, merah, hijau. Setelah hijau apa? Iya, kuning, ungu, merah, hijau, kuning, ungu, merah, hijau. Nah, seperti itu ya untuk polanya, Soleh dan Soleha. Paham ya tugasnya? Insya Allah paham. Nah, Soleh dan Soleha, tahu nggak? Perpustakaan adalah tempat membaca banyak koleksi buku di sana. Nah, Soleh dan Soleha bisa loh membuat perpustakaan mini di rumah. Perpustakaan mini itu yang seperti apa, Bun? Perpustakaan yang kecil, dalam artian bukunya tidak usah terlalu banyak, tidak apa-apa. Nah, tata koleksi buku di rak buku dengan bantuan orang tua. Nah, kemudian setiap 1 pekan itu kita cek buku kita. Kita baca buku kita. Buku apa yang sudah dibaca ya? Nah, anak bunda yang soleh dan soleha, di rumahnya ada buku bacaan ya? Alhamdulillah ada ya buku bacaan. Nah, anak soleh dan soleha, membaca adalah jendela ilmu. Banyak orang hebat yang senang membaca. Bapak Haji B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga, adalah cendekiawan Muslim Indonesia yang senang membaca. Pak Habibie membuat perpustakaan di dalam rumahnya. Koleksi buku beliau sangat banyak. Banyaklah membaca agar kamu bisa sehebat Bapak Habibie. Ilmu dan penemuannya menjadi amal soleh yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Nah, anak bunda yang soleh dan soleha, mau nggak banyak ilmunya? Mau ya? Nah, salah satu caranya adalah dengan senang membaca supaya banyak ilmu. Banyak membaca juga supaya hebat seperti tokoh-tokoh. Salah satunya yaitu Bapak Haji B.J. Habibie. Nah, beliau ini juga pencipta pesawat loh. Nah, siapa yang mau menciptakan mesin-mesin modern? Bisa membuat pesawat, bisa membuat yang lainnya. Nah, siapa tahu anak bunda ada yang bisa menciptakan suatu alat canggih yang bisa bermanfaat. Nah, tapi tentunya harus banyak membaca, harus belajar dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada
Allah. Oke, anak bunda yang soleh dan solehah, udah paham semua ya? Insya Allah udah paham. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bunda cukupkan sampai di sini. Bunda mohon maaf jika ada kesalahan. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri dengan doa. Subhanallah.